Glenn, lu ngeliat nggak kata gue tuh? Yang ngeliat di cina si pohon itu tuh. Gue jalan lagi nih, jalan ngeliat lagi res. Itu udah bukan pohon lagi. Apa? Kepala pocong. Udah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Sang Koji di Komedi Gaib. Nih. Ntar dulu, gue ngerokok dulu. Ya udah santai. Ngapain ikutan ngomong? Diem, gue mau apa nih? Ayo udah ya. Kali ini narasumbernya dulur gue nih dari kecil nih. Bocah borangan tapi saya tahu pengen masuk podcast aneh gue mah. Cerita setan gitu. Nggak usah lu penakut aja udah, nggak usah cerita segala. Iya. Namanya Andi. Dia lahir di Bogor. Nih, lu lahir di mana? Tasik. Oh di Tasik. Lahir di Tasik. Gede di Bogor. Di Bogor SD 2 tahun. Jadi gue jelasin sih. Benar. Iya kan? Benar. Andika Setiawan ini ada di situnya tuh inisial ACB, anak Cebeda. Itu emang keren itu Andi. Cerita tadi dikit kan, dulu lu suka ngelihat jurik ya kan, kasih tahu tuh biar Nggak suka. Oh nggak suka, Itu bukan kesukaan ya, nanti sering lah lu lihat. Nggak gitu. sering juga. Terus apa? Cuma hanya beberapa kali. Pulang dah. Karena jangan suka ngeliat kayak gitu, jangan Iya, suka. Karena gue penakut nah. Cerita tadi sama yang lain, biar yang tahu bukan gua doang tuh. Lu cerita sama gua mulu, males gua Ini gue bosan. udah cerita res. Cerita waktu gue SMP. SMP kelas 3. Ceritanya gue disuruh ke warung sama abang gue nih, sama abang gue. Itu malam Jumat posisi malam Jumat gue disuruh ke warung. Gue nggak mau nolak. Jam berapa? Jam 10-an. Jam 10 gue nolak, takut, karena gue takut, nggak berani gue. Disuruh di rokok lu cina. Gue nggak mau dong, nggak mau tampar gue sekali. Tampar dulu sama kakak gue. Gue masih keke nggak mau karena perasaan gue udah nggak enak kan. Malam Jumat takut gue mah gue. Nih. Tapi malam biasa juga pasti takut. Iya. Malam apa juga gue takut terus. Alasan malam Jumat. Dari rumah gue ke warung tuh jauh res. Ngelewatin jembatan sama ngelewatin rumah kosong. Itu dulu rumah itu dipakai gereja. Udah nggak kepake, udah terbelangkalai semua. Yang depan rumah lu ya. Nah, gue suruh ke warung tuh akhirnya gue mau karena dikelepak sekali. Gue mau jalan tuh gue. Kan gue tengok kanan kiri. Saya tahu, ya takut tengok. Gimana ya? Perasaan tuh kayak nggak enak aja, nggak enak. Jadi gue tengok kanan kiri kan. Gue tengok kanan kiri. Tengok kanan pertama aman. Masih nggak ada apa-apa. Biasa aja tuh pas nengok pertama. Gue nengok ke kiri lagi masih aman. Udah tuh gue mulai fokus lurus. Mata gue lurus, cuma di kanan gue tuh kayak ada cahaya. Bener kayak ada cahaya ngeliatin gue gitu. Kepedean aja. Bener itu kan. Ngeliatin gue. Gue mau nengok cuma takut. Cuma cahayanya makin jelas kan apa? Makin jelas. Akhirnya gue nengok ke kanan itu kan. Gue ngeliat mata merah 2. Iya. Ke gue itu mah. Ngeliatin lu gitu. Ngeliat gue jelas. Segede gimana? Lumayan bukan mata manusia itu mah. Bukan mata manusia. Cuma gue cuma ngeliat matanya doang. Nggak ngeliat wujudnya. Oh iya. Gue ngeliat wujudnya, cuma ngeliat matanya doang. Sontak lari gue sambil nangis. Berat bahasa lu sontak aja. Sontak lari gue. Nangis sambil ngejerit. Manggil nyokap gue. Mi, gue manggil gitu. Anak Mio rokok gue jatuh. Iya, gue manggil Mi gue sambil nangis. Gue itu lari, loncat tuh gue kan posisinya gini terus turun tuh longsoran. Oh iya longsoran. Gue loncat dari situ, udah nggak mikir mau kejebur ke kali ke. Gue pokoknya takut di situ dah. Gue lari ke situ sambil nangis. Ada warga situ. Oh, lu ketemu warga? Ketemu warga gue di situ. Kata warga, kenapa deh? Cana? Situ pak ada mata, kata gue, mata merah ngeliatin ke gue. Serius cina kata dia gitu. Kata si warga ini 3 orang nih, bapak-bapak nih.
Iya pak, kata gue teh, gue sambil nangis, Cirembai, Oh, lu Cirembai, nangis di situ. Cirembai parah itu gue res, beneran gue tuh Cirembai. Apaan Cirembai? Iya nangis gitu aja. Cirembai. Tadi sontak sekarang Cirembai. Apa sih? Pertama kali gue ngari kayak gituan, Oh, iya. pertama kali gue ngari. Shock kayak gituan. kali ya? Shock parah itu mah, shock terapi langsung ke jantung. Iya. Begitu suaranya. Oh. Kerasa itu langsung. Iya. Sama bapak itu disamperin, si yang di situ Iya, tuh. dia pengen tahu kali. Pengen tahu. Gue ke warung dulu beli rokok. Dia nyamperin si bapaknya, kata dia emang ada, cuma dia nggak ngeliat yang gue lihat. Oh iya. Cuma dia ngerasain doang nih. Di sini teh kayaknya bener-bener ada. Cium aroma. Kayaknya. Itu. Soalnya si badan dia tuh kayak yang ketumpakan, Oh, ketempelan. tempelan kali. Dia ketaikan, Ketaikan. kan. Naik Iya, kan dia. naik. Membungkuk Ah. gitu. Lu aneh nggak konsisten lu. Dia ketaikan kayaknya Ren. Ketaikan. Nah udah itu gue balik lah, dianterin sama si bapak ini. Gue cerita sambil gue marah-marah ke gue, Iya. tuh kan kata gue gitu. Gue udah nggak mau, masih lu paksa aja kata gue. Akhirnya kan kejadian, Begitu ya, kejadian. Gue ngelihat yang kayak begini. Siap borangan kata gue gitu kan. Emang gue ini rada parah lah. Emang keren lu tuh. Parah dia. Basis keras. Penyiksaan pokoknya nggak mau disiksa sampai mau ditendang kayak di apa kayak harus mau dulu Yang penting mau lah gitu. nah ada yang mau udah tuh gue ada cerita ke min gue ke keluarga gue tuh ada cerita jam 11 kan dulu gue ngerental PS ya Iya. di situ kan di bawah tuh ngerental PS ada teman-temannya lagi pada main PS gue teleponan ini masih kejadian di hari yang sama di malam itu juga Iya. gue teleponan sama Bokin Iya. SMP masih bucin cinta monyet lah Iya. cinta monyet Mengadu sama pacar lu. mengadu ceritanya teleponan tuh gue di depan PS ini nih di depan rumah gue pinggir kali sambil ngadep ke arah situ lagi cuma kan kalau tadi gue ngeliat depan gue pisan nih ya sumur gue ngeliat sebelah sononya lagi Oh, agak geser dikit. iya lah, lapangan gitu. kan di situ ada lapangan tuh gue teleponan ada yang lari dari atas, Oh, dari atas. dari jalan lari kenceng banget kata gua kan gua pikirnya ini mah orang kali mau kencing Iya. ya kan gua masih nggak mikir aneh-aneh orang kali mau kencing lari tuh dia ke bawah masih gua teleponan gua tungguin sambil gua mata gua ke sono wae gua tungguin aja gini Oh, sambil lu perhatiin tuh. gua perhatiin kok ini orang nggak naik ya kalau kencing kata gua teh gua deketin selangkah 2 langkah lah lari dia Di? di lapangan. Oh, lari di lapangan itu. Kata gue nih, apaan sih kok kata gue orang ngaco amat lah lari malam-malam kan kata gue di lapangan Nggak ada kerjaan ya. nggak ada kerjaan. Gue samperin, 2 langkah lagi gue maju, tek, ngilang, Oh, nggak ada. si orang itu Bukan orang kayaknya itu, setan. kayaknya Itu gede apa kecil? kecil. Dari atas jalan lari kenceng, Jalan apa lari? lari. Oh, lari. Maksudnya dari atas jalan raya, dia lari kenceng ke bawah. Terus muter. Pertamanya iya, muter dulu, nggak lama hilang. Gue ini mah tuyul kali ini. Iya. Masuk gue ke dalam, Ngomong lagi kak gua kan di depan kata gue yang lari siapa borangan jadi gue ditembokin wae kata gue gitu. Oh, iya. Tanggapan halu ya. Jadi gue ditembokin wae sih aja oh ya udah gue tuh ngolor udah nggak mau mikirin kayak gituan lagi cuma emang kayaknya itu apes banget di Hari malam lu Jumat. ya, hari Apes banget apa itu sih mah itu? asli. Itu Sampai- belum mandi besar kali. Abis ya. Kegiatan iya senam pagi. Nah, malam Olahraga jempol. bukan 5 jari lah Oh iya, itu. Biasanya bau tangannya. enggak Udah dicium ya. udah pernah dulu digituin mulu kan Lo ketipu ya. katanya berbulu lah yang sering Tapi itu kan sama dengan berhubungan sama ibu di. emang ya Ibu jari. Panik Oh, iya, sekali. Lu mah. Ngopi deh, ngopi dulu. Beres. Ngomong mulu. Ayo, iya mantep kan? Iya tuh. Ada lagi gak ceritanya? Ada lagi. Yang mana? Ini cerita
Serem juga ini Res. Nih, belum juga kasih tahu di serem. Ini serem banget. Oh iya, baik. Ini bangetnya parah ini. Ih, lebay anjing ya. Ini kejadian gua kelas 1 SMA. Oh, udah naik kelas. Udah naik kelas kejadian 1 SMA lagi bokinan. Persen pasanganmu. Emang lagi bokinan. Pakboy itu ya gue Bukan beli. pakboy. Gimana sih dulu mah? Deketin Gimana? bukan WA dulu. WWW. Bukan WA. BBM. SMS. Oh, itu zaman batu. SMS dulu kan SMS-an. Deketin baru kenal bokinan. Yoi. Gitu dulu kan. Tapi emang dia bokin gue ini satu sekolahan. Oh. Satu sekolahan. Dulu gue nongkrong di Astana, di makam di belakang tuh sama kumpulan anak-anak gue lah ya. Perbodohan lah dulu. Perbodohan. Emang gimana perbodohan kenapa? Ya dulu gue sempat ikut guru-guru spiritual. Yoi. Keras hidup lu ya. Bener, bodoh itu gue bener dibodohin. Kayaknya gue juga pernah dah. Kayaknya lu termasuk jadi. Iya, gue anggotanya nih kayaknya. Anggotanya kayaknya. Sekte itu ya. Terus? Nah dulu gue bokinan. Gue ada gua, bokin gua sama temen gua si Glenn. Ini namanya keren banget. Si Glenn. Tigaan gue ditemenin sama dia. Bokinan tuh ngobrol biasa. Cuma si bokin gua tuh ngobrolnya nggak tatapan sama gua Res. Tatapan sama si Glenn. Nggak tatapan dia. Oh. Dia tatapnya ke depan. Si Glenn tuh belakang gua. Gua ngobrol tapi mata si cewek gua tuh kemana-mana gitu. Gitu kenapa? Si Glenn tuh fokus ngeliatin dari belakang. Ngeliatin cewek lu. Ngeliatin cewek gua. Ngeliatin begini, tiba-tiba si cewek gua tuh balik badan. Ngomong, ngapain ngeliatin gua? Sambil gimana sih nyentak teh Sewot. Iya ke si Glenn. Si Glenn kan kaget ya. Dia kok bisa tahu kali gitu ya. Langsung, apaan? Kata si Glenn gitu kan. Siapa yang ngeliatin lu? Pede amat, kata si Glenn gitu. Alasan. Iya alasan gitu. Lu ngapain ngeliatin gua? Cenah. Ah enggak, kata si Glenn gitu. Udah dong gua larait ya. Udah apaan sih, kata gua teh gitu. Sok ya. Udah tuh. Udah maleman, gua Diem anterin apa balik. kaki lu? Diem dari tadi. Gua anterin balik. Diem. Gua anterin gitu. balik. Gua anterin balik lewat Astana. Astana. Astana tuh pemakaman, kuburan. Oh, kuburan. Jalurnya treknya panjang Res, lurus, trek Lurusan. Trek lurusan itu teh. Jadi jalan dibatasin sama benteng beton. Gua jalan tuh tigaan. Gua 2 di depan, si Glenn di belakang. Gua nganterin jalan sambil ngobrol biasa. Ngobrol. Gua ngeliat pohon ini teh goyang. Sebelah mana? Sebelah Oh. di Astana ini. Ada sananya. Dia dalam beton ini. Gua ngeliat pohon goyang. Pertamanya mah kayak biasa teh keanginin. Keanginin. Gua lihat teh, biasa. Gua jalan lagi. Gua lihat lagi makin kenceng Res. Goyangnya Makin kenceng. Ngobrol gua masih Teguh. Teguh apa sih Glenn? Si Glenn ini namanya Teguh. Oh. Gua panggil Glenn. Jadi namanya Teguh. Nama aslinya Teguh. Panggilnya Glenn. Panggilnya Glenn. Jadi kesebut kan nama aslinya. Gua nggak mau nyebut nama aslinya. Iya enggak apa-apa. Sama si Glenn ini nih. Si Glenn. Teguh nama aslinya. Lu manggilnya apa? Si Glenn. Si Glenn. Oke. Gua manggil si Glenn. Glenn, lu ngeliat nggak, kata gue? Yang ngeliat di cenah. Si pohon itu tuh. Gua jalan lagi nih. Jalan. Ngeliat lagi Res. Itu udah bukan pohon lagi. Apa? Kepala pocong. Wih, berinding gue situ. Serius. Segini nih. Kepala hitam mukanya. Itu benar ngeliatin ke gua sama ke bokin gua sama ke si. Cuma bokin gua biasa aja. Serius bokin gua biasa aja. Kalau gua kan gimana ya, kaget ya. Astagfirullahaladzim, kata gua. Oh, dia berani? Berani sih bokin gua ini. Berani, gua ngeliat astagfirullahaladzim. Langsung si Glenn nih. Dia yang ngeliat enggak, katanya. Ngeliat di. Udah tuh gua jalan lagi nganterin dulu. Gua anterin sampai rumah. Gua mau terbalik Res. Nggak berani lewat situ lagi. Muter jauh itu mah. Beneran terjauh. Gue ngobrol terus panjang sama si Glenn. Oh, cerita masalah Iya, tadi itu. masalah tadi. Gue ceritain lagi. Tuh gue parah banget, kata gue itu hitamnya gini kan. Iya. Dari pohon berubah wujud. Maksud gue kan tadinya itu pohon jadi Bisa di kepala pocong. Itu beneran asli itu mah. Gue ngelihat hitam banget. Hitam banget siapa gua? Iya, mukanya. Hitam Nggak jauh. Itu lu. Nggak jauh. Dekat. Enggak, maksudnya hitamnya sama kayak lu. Jauh kata gue teh.
rumah. Tenggel Itu. orang satu ini. Gue ngobrol nyampe ke tempat tongkrongan lagi. Di situ ada guru gua, ada Anjir guru. bener guru gua, ada teman-teman gua tuh. Guru ngaji. Bukan. Guru apa? Guru spiritual. Oh, iya. Yang Iya, itu guru-guru gua tahu. gitulah. Guru dari sektor Heeh. Yang kampret itu. iya, Iya. yang kita punya hodam-hodam bermacam binatang lah. Pada belum kan? Gua burung. Gue inget dikasih ular. Iya, kan gua jampati yang katanya bisa sendiri. Tapi itu selalu bener kejadian. Emang bodohnya kita selalu percaya sama itu. Dia pinter dia Kita ngomongnya. selalu kejadian, kita dikejar anjing, gua misah, katanya burung misah larinya. Kalau memang takut aja ya, biar nggak kegigit, gua gimana nih? Belok gua. Ada temen gue juga satu yang ini tuh gak yang dikasih kodam ulat. Ini lucunya ada. Dikasih ulat. Emang banyak ya? Iya. Muridnya banyak Insya juga Allah emang. banyak. Banyak. Lanjut Udah tuh, lanjut. dari situ gue cerita sama guru gue ini. Gue ngeliat sama tadi mungkin gue ngeliat pocong kata gue teh di mana, kata dia di Astana. Oh, terus dia nanya mungkin gue namanya siapa. Terus dia kayak yang tahu gitu dah, namanya guru spiritual kan ya, dia kayaknya udah batin banget. Dia nanya namanya ini San. Udah gue cek. Dilihat sama dia. Oh bener, Apa? dia tuh punya, kata dia gitu, Punya apa? punya kodam. Oh punya kodam juga. Iya. Cewek lu. Cena dia tuh nyatu sama si guru spiritual gua, jadi temenan, cena Iya, mah temenan. Jadi dia mah nggak bakal nemu kayak gitu, udah biasa di rumahnya ge banyak cena. Di atas atapnya juga ada, kata si guru gua teh. Tahu banget. Dia karena mungkin kan nggak tahu sih. Iya, gitu. Emang pembodohan juga kali emang guru gua. Dibodohin. Iya. Lama juga itu gua dibodohin, gila sampai 3 tahun gua. Kok jadi sewot sih? Gua nggak tahu, masa Biasa bodoh aja. banget gitu. Aduh parah itu bener. Gua pernah nih kejadian kejadian siang-siang Apain? siang-siang ceritanya dia habis ngambil hodam di kandang roda. Iya. Di kandang roda gue disuruh diem di tempat tongkrongan gue tuh di sana. Ya kejadian nih, bodoh banget itu gue. Goblok banget gue itu. Dia balik datang masuk ke kontrakan kosong. Kontrakan gue disuruh diem nih bikinin kopi pahit buat si hodam. Mau gue ini lah, gue nggak ngerti itu ya. Dia masuk ke kontrakan kosong, balik lagi bawa nasi bungkus. Terus? Nasi bungkus, nih makan cina, buat hodam kita cina, biar keisi nih seluruh badan nih. Itu teh gue inget nasi sama daun katuk doang. Beneran udah makan kan, kita namanya ini ya. Iya. Gue makan lahap, teman gue lebih lahap banget, cuma dia nggak tahu lapar, nggak tahu doyan yang ada. Ini yang ulet tadi, udah makannya lahap banget. Gila kata gue. Dan si temen gue satu lagi, dia tahu, cuma dia baru bilang setelah udah kebongkar semua lah kebodohannya. Dia baru bilang ternyata itu nasi dapat nemu bekas tukang bangunan. Dikasihin ya. Kasihin itu gua Ngaco kayak juga. kejadian. Nggak jadi cerita perguruan lu sih, gue mah aneh. Gua ngeremeh Nyambung ke situ. juga. Balik lagi ke pacar lu yang tadi itu sih, gimana itu? Nah yang tadi akhirnya mah ya udah gitu doang. Jadi dia sama-sama punya hodam lah, yang ngeklop sama guru spiritual gua. Gitu. Ceritanya itu. Ada lagi gak cerita yang lain? Ada gua cerita lagi nih, satu lagi nih. Yang mana? Lupa Di lu. rumah gua, Oh, maksudnya di kampung gua nih. Di mana kamu? Di Kembangan Oh, sini. Kejadian itu gua mau balik, lapar, terus takut, posisinya jadi serba salah. Posisi malam 11:30. Gua mau balik. Gimana ya, takut. Iya. Tapi perut bener-bener lapar. lapar. Nginep nggak dikasih makan kan, nggak mungkin nginep gua dikasih makan ya. Gua ya udahlah gua balik. Rasanya udah nggak enak nih di tangga. Ke tangga gua jalan. Oh, sama lapar mah semua kalah ya? Kalah sama lapar. Gue balik nih, kan baru satu tangga, gue udah mencium aroma bau bangke. Oh, bu bangke. Kan kalau kata orang-orang, bau bangke teh identik sama adanya ini ya. pocong. Nah, baru satu tangga gue udah nggak nyangeting sih. Kata gue, bau nih, bau bangke. Cuma gue udah, bodoh, gue lapar yang di pikiran gue lapar nih. Gue balik, gue turun lagi tuh 2 tangga, makin kecium nih nak baunya. Wah, kata gue udah nggak bener nih. Tengah-tengah tangga
Gua jalan, nyengat banget itu. Iya. Baunya beneran. Buset. Ya, pas gua nengok ada bangkai tikus. Ada beneran Parah. pocong. Udah panas dingin gua. Udah menghirup anjing bangkai bangsat, gua langsung lari aja, gua lapar. Udah di prank ya. Ini prank. Kayak gua bener. Di prank bangkit Kan udah tikus. serem banget itu nah. Iya emang. Posisinya mah Iya udah mau malam. udah mau malam udah bangkai anjing kata gua. Udah gitu. Pas gua di tengah-tengah bangkai tikus. Coba lu sih. Tips lu nih di buat yang penakut kayak lu gitu. Kalau buat tipsnya sih buat penakut kayak gue, kalau ketemu kayak gitu mendingan kabur. Bener. Kalau kayak gue yang penakut, kalau lu yang berani lu samperin aja, tantangin tuh, ajakin ribut. Bisa. Emang bisa. Ya kayak ilmu-ilmuan kayak tadi. Itu Bisa aja lah. ngerempet ke situ sih Iya, lu mah. gue sih merasa bodoh gue. Jadi saya. Berarti udah tips dari lu lari aja gitu. Kalau lu ketemu, lu berani lu samperin, kalau lu takut lu kabur aja deh mendingan. Oh, kabur gitu. Kabur. Kalau mau lu bacain. Udah apa? Baca kujang rompang pancing dina jalur. Eta tah sareatan anu alus tah si guru aing. Kujang rompang pancing dina jalur mimiti di anu laluhur. Gila apa sih? Eta teh nyaona lagu black metal. Aing sugan aing teh. Nah, Tapi sempat lu pakai ya? pakai itu pakai banget sama gue deketin cewek kujang rompang pancing dina jalur. Dapat Kagak. Itu udah itu kelam banget itu gua. Udah pokoknya ya. Itu gua udah bodoh. Oke tuh tips dari si Andi kitanya. Lari kalau ketemu begituan. Ketemu gituan lari dah kata Ya gua. udah lari ya. Lo berani samperin. Gua harus sama Fauji. Tetap pantau terus channel Komedi Goib. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Klik like sama share videonya biar makin meningkat channel ini. Gue Resna Fauji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.